Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Stid Al-Muslimun Trogo Blitar, Bapak Kiai Haji Habib Bawafi MHI, dan kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, Bapak Muhammad Shodiq MPDI. Ini saya akan membahas tentang makalah sketsa sosiografi masyarakat Islam. Pembahasan makna sejarah. Sejarah menurut pengertian istilah Al-Tarik berarti adalah sejumlah keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang lampau dan benar-benar menjadi pada diri individu masyarakat, sebagaimana terjadi pada kenyataan-kenyataan alam dan manusia. Bila kita mengetahui dari dalamnya sebuah sejarah, bahwa sejarah adalah merupakan suatu penalaran kritis usaha yang cermat untuk mencari sebuah kebenaran, suatu penjelasan yang cerdas tentang sebab-sebab dan asal-usul segala sesuatu, pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu, sejarah berakar pada filsafat dan ia dapat dipandang merupakan bagian dari filsafat itu. Dan menurut Ibnu Khaldun, sejarah mempunyai tujuan yang praktis, yaitu untuk menangkap isyarat-isyarat yang dipantulkan oleh kabar dan kejadian sejarah. 2. Periodisasi sejarah Islam. Beberapa pendapat para ahli tentang periodisasi sejarah Islam di kalangan pada ahli sejarah terdapat beberapa pandangan tentang kapan dimulainya sejarah Islam yang telah manusia 4 abad ini. Di satu pihak, kenyataan bahwa sejarah Islam dimulai pada sejak abad Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah dan berada di Mekah atau 13 tahun sebelum Hijriah di Madinah. A. Periode pra-klasik. Periode ini dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pembentukan agama 610 sampai 622 Masehi, yang di dalamnya mencakup kegiatan pembentukan akidah dan pemanfaatannya serta pengalaman ibadah di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan wahyu-wahyu berikutnya. Asy-Syafi'i telah menjelaskan beberapa timbulnya reaksi negatif terhadap dakwah beliau, antara lain sebagai berikut. A. Persaingan dalam perebutan kekuasaan. B. Persamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya agama Nabi Muhammad SAW. C. Takut untuk dibangkitkan setelah manusia mati untuk mempertanggungjawabkan amalnya yang dilakukan di dunia. D. Adanya taklid kepada nenek moyang. E. Memperniagakan patung. 2. Fase pembentukan negara. Sebelum Nabi Hijriah ke Madinah, didahului dengan usaha mempengaruhi para peziarah Ka'bah di Mekah agar supaya mereka mau memeluk agama Islam. Sebagian mereka menyebut baik atas ajakan Nabi tersebut, pada gilirannya menyatakan diri untuk masuk Islam melalui diikuti dengan perjanjian mereka terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Aqabah. Pada Perjanjian Aqabah 1 diikuti oleh 12 orang, dan pada Perjanjian Aqabah 2 diikuti oleh 73 orang. Dengan kedua perjanjian tersebut memberikan indikasi bahwa penyebaran Islam telah siap diikutinya di negara tersebut. Namun demikian, tindakan beliau terlepas dari berbagai pihak yang bersikap intoleran dan khianat terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Sikap tersebut muncul dari orang-orang Mekah yang hendak menghancurkan Madinah. 3. Fase pra-ekspansi 632 sampai 650 Masehi. Fase ini merupakan fase ekspansi pertama, pendahuluan yang pada dasarnya dapat dibagi kepada 4 fase ekspansi, antara lain fase pra-ekspansi 632 sampai 650 Masehi,
Fase ini merupakan fase ekspansi pertama pendahuluan yang pada dasarnya dapat dibagi kepada 4 fase ekspansi antara lain: A. Fase konsolidasi, Abu Bakar sebagai Khalifah 1 sebagai pengganti Rasulullah SAW 632 Masehi. Mereka anggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi SAW dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah beliau wafat. B. Fase pembukaan jalan, di mana setelah selesai perang dalam negeri tersebut, Abu Bakar mulai mengirim kekuatan keluar Arabia. Bersamaan dengan itu, ke Syuriaan dikirim tentara di bawah pimpinan 3 jenderal dan ditunjang oleh pasukan Khalid, sehingga menguasai kota Asnadi dan Fid. C. Fase perantara jalan, di mana usaha yang telah dirintis oleh Abu Bakar untuk membuka jalan ekspansi kemudian dilanjut oleh Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Dengan adanya gelombang ekspansi pertama ini, maka kekuasaan Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab telah meliputi selain semenanjung Arabia juga Palestina, Suriah, Irak, dan Persia dan Mesir. D. Fase jalan buntu, yaitu pada zaman Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi sebagai khalifah ketiga, pada zaman Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi khalifah keempat, karena di kalangan umat Islam mulai berpecah belah dan kekacauan pemerintah timbul itu Utsman mati terbunuh. Selanjutnya diganti Abu Thalib dan mendapat tantangan dari pendukung Utsman, Ali, sebagaimana Utsman juga mati terbunuh. B. Periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik merupakan zaman kemajuan umat Islam. Periode klasik sebagai menjadi 2 fase. 1. Fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan 160 sampai 1000 Masehi. Pada zaman ini, daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol Barat dan melalui Persia sampai ke India Timur. 2. Fase desentralisasi 1000 sampai 1250 Masehi, di mana masa pertentangan internal umat Islam di kalangan pemerintah, baik masa Bani Umayyah maupun Abbasiyah. C. Periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan dibagi 2 fase, yaitu fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, desentralisasi dan desentrasi bertambah meningkat. Dunia Islam pada zaman ini terbagi 2, yaitu bagian Arab yang terdiri Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara dengan Mesir sebagai pusat, dan bagian Persia yang terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah dengan Iran sebagai pusat. 2. Fase ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1700 Masehi yang dimulai zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi. Kemudian zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Di masa kemajuan ketiga, kerajaan besar tersebut mempunyai kejayaan masing-masing, terutama dalam bentuk literatur dan arsitek. D. Periode modern 1800 Masehi dan seterusnya. Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Ciri-ciri umat Islam pada periode ini adalah keadaan yang terbalik dengan periode klasik, dalam arti bahwa pada periode klasik umat Islam naik sementara Barat sedang dalam kegelapan. Sedangkan pada periode modern ini, sebagian umat Islam sedang dalam kegelapan sementara Barat sedang naik. B. Tanggapan-tanggapan Barat. Di era modern seperti sekarang ini, umat Islam dihadapkan pada sebuah tantangan,
Di antaranya adalah menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dan kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan guna menghadapi modernisasi dan kehidupan publik, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pemikiran. Yang dimaksud dari akibat modernisasi di sini adalah perubahan yang biasanya terjadi terdapat dengan usaha modernisasi. Perubahan ini bisa terjadi dalam 6 bidang besar: demografi, sistem stratifikasi, pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, dan nilai, sikap, serta kepribadian. Modernisasi selalu melibatkan globalisasi dan berimplikasi pada perubahan tantangan sosial dan intelektual. Karena dibarengi oleh masuknya budaya impor ke dalam masyarakat tersebut, pertarungan kedua budaya tersebut tidak selalu berakhir dengan model antagonistik, tetapi unsur yang tersisa akhirnya tidak berfungsi dan digantikan oleh unsur baru yang kemungkinan besar digunakan oleh unsur impor. Maka suatu kewajaran jika manusia, kelompok masyarakat, dan lingkungan hidup mengalami perubahan. Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin sebagai agama yang sesuai setiap masa, dan keempat, tentunya menyambut baik sebagai bentuk perubahan yang bersifat positif. Makalah ini sedikit mengurangi tentang tantangan yang dihadapi khanzana Islam dengan sifat klasiknya. Terdapat perubahan modernisasi dan pengaruh globalisasi. Ketika kita dihadapkan dengan masalah modernisasi yang semakin kompleks seperti sekarang ini, maka tantangan kita untuk bisa memfilter semua ini dan tetap menjaga kemurnian akidah dan kemantapan iman, serta bagaimana kita tetap menjaga keutuhan agama Islam. Dari itulah, dalam merespon modernisasi, umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang merespon secara berbalikan, yaitu dengan sikap anti-modernisme dan pada akhirnya anti-Barat. Ada yang menjadikan Barat sebagai kiblat dan role model dalam masa depan dan bahkan untuk way of life mereka. Kelompok ini memandang bahwa konsepsi tradisional memiliki kelemahan dalam menghadapi modernisasi. Ada lagi kelompok ketiga yang bersikap kritis, namun tidak secara otomatis anti-modernisasi dan anti-Barat. Di mata kelompok yang disebutkan terakhir ini, modernisasi dimodifikasikan sekitarnya tidak bertanggapan dengan hal-hal yang dianggap prinsip oleh mereka. Kelompok ketiga menganggap Barat tidak secara otomatis sebagai musuh, dan dalam waktu bersamaan tidak pula menghadap Barat sebagai role model yang hebat dan sebagaimana dan harus ditiru. Bagi mereka, Barat mengandung unsur kebaikan sehingga mereka tidak berkeberatan untuk menerimanya selama tidak harus mengorbankan agamanya. C. Masalah-masalah umat Islam. 1. Gejala akibat masalah. Masalah yang melanda umat Islam sangatlah banyak, namun sebagian terbesarnya adalah gejala, yaitu akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan yang utama. Di antaranya gejala tersebut adalah: A. Peperangan Suriah, Arhaniyah, Agarnita. B. Penjajahan misalnya Palestina. C. Penguasaan yang zalim misalnya Mesir. D. Penindasan terhadap minoritas muslim, Uighur, Rohingya. E. Kemiskinan. F. Ketergantungan pada negara kafir, Amerika, Cina, dan lain-lain. G. Berkiblat pada budaya dan pemikiran Barat. 2. Masalah. Dari gejala-gejala masalah tersebut, sebagian tokoh dan umat Islam terlihat ada beberapa masalah utama, sehingga pemecahan masalah utama tersebut dijadikan sebagai dasar tujuan gerakan. Pertama, masalah utama umat Islam adalah ada beberapa masalah utama, sehingga pemecahan masalah utama tersebut dijadikan sebagai dasar dan tujuan gerakan. Pertama, masalah utama umat Islam adalah serangan eksternal dari orang kafir, sehingga solusinya adalah melakukan gerakan jihad agar umat Islam dapat mengalahkan orang-orang kafir.
Kedua, masalah utama umat Islam ada kekuasaan pimpinan zalim sebagai negara muslim. Ketiga, masalah utama umat Islam adalah perpecahan antara sesama muslim, sehingga solusinya adalah melakukan gerakan persatuan umat agar dapat menghimpun potensi dan kuantitas kaum muslimin. Tiga, akar sebab masalah. Jihad politik dan persatuan memang sebagian dari solusi yang dibutuhkan umat. Namun, serangan eksternal, penguasa zalim dan perpecahan bukanlah sebab dari segala sebab atau akar dari permasalahan umat Islam. Pertama, serangan eksternal dapat dihadapi jika umat konsisten, sabar, dan berhati-hati takwa. Kedua, kemunculan penguasaan zalim yang disebabkan oleh kondisi mayoritas masyarakat menjadi agamanya. Ketiga, perpecahan memang adalah menyita perhatian dan melemahkan kuantitas jumlah umat. Namun, fokus pemerintah perhatian akan terjaga jika memiliki prioritas. Banyaknya kuantitas pun bukanlah syarat kemenangan. Kesalahan yang paling berbahaya bagi seorang muslim adalah melakukan dosa syirik dan bid'ah. A. Melakukan perbuatan syirik berarti mengkhianati kewajiban tauhid kepada Allah. B. Melakukan perbuatan bid'ah berarti menuduh Nabi Muhammad telah berbuat khianat dan mengajarkan Islam. D. Tinjauan muslim pada masa depan. Islam merupakan agama paling sempurna dan absolut sepanjang masa. Namun demikian, Islam sebagai dogma pedoman tidak kaku dalam menghadapi zaman perubahannya. Pandangan Islam di masa yang akan datang menurut saya adalah Islam berada di keadaan terpuruk atau berdampak negatif terhadap keadaan yang berdampak positif. Walaupun pemeluk agama Islam tiap masa ke masa bertambah, hal ini disebut dikarenakan syarat dan syariah masuk Islam yang mudah. Begitu pula hal yang paling menakutkan di masa yang akan datang adalah Islam akan mengalami masa kemunduran moral terkikis. Selain itu, di masa modern ini aturan, nilai, bahkan norma sulit diterapkan kepada semua umat, terutama umat muslim bersendiri. Dengan kata lain, mereka lebih suka melanggar aturan karena godaan yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan syaitan pun sudah nyaman diserang di hati masing-masing individu. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu mereka tidak ada tahu syariat Islam, faktor keturunan, dan mereka tahu syariat Islam dan mengharuskan untuk melanggarnya. Selain itu, kedudukan politik di Indonesia ini merupakan kursi tertinggi yang harus dicapai banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, baik di DPR, MPR, MK, maupun Presiden. Sebagian dari mereka terdapat bisa menduduki di salah satu kursi tersebut, yaitu untuk mendapat gelar yang tinggi, juga gaji pokok yang menggiurkan, sehingga menyebabkan mereka harus mencapainya. Rumah tangga yang tidak harmonis dan berujung di keperceraian. Padahal dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa Allah paling membenci orang yang bercerai, apalagi berzina. Padahal pada zaman dahulu orang yang melakukan zina harus menerima cambukan sampai tidak bernyawa. Hukum ini adalah supaya tidak ada orang yang berani melakukan tindakan maksiat. Jika kalian tahu, hukuman tersebut sebenarnya menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat, karena hukuman tersebut sebenarnya menyelamatkan kita dari maksiat, karena hukuman di dunia sakitnya itu tidak seberapa besar dibandingkan kehidupan di akhirat. Dan sangat disayangkan hukum itu hanya berlaku di daerah timur seperti Arab Saudi, Mesir, Irak, dan lain-lain. Nutup kesimpulan dari makalah tersebut. Dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa Islam adalah satu-satunya yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi. Islam telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil
bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Problem sosial terjadi pada peradaban Islam di zaman sekarang dapat ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya ekonomi, budaya, sosial, dan politik, yang pada dasarnya masyarakat Islam di zaman sekarang sangat mengutamakan solidaritasnya yang seiman dan sekeyakinannya, sehingga muncul banyak permasalahan dan menjadikan Islam menjadi terpecah belah. Hukum-hukum Islam yang dibuat dan dibukukan oleh ulama-ulama terdahulu dianggap sudah tidak sesuai dengan Islam di zaman sekarang yang mengalami banyak proses perubahan. Saran, sebagian umat Islam hendaknya nilai modern tidak diukur dari modern pemakaiannya, perhiasan, dan penampilannya. Namun, modern bagi umat Islam adalah segi pemikiran, tingkah laku, pergaulan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan yang dijiwai akhlakul karimah dan disertai perwujudannya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan naung ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebagai generasi Islam tidak boleh tengah menghadapi masalah modernisasi globalisasi ini dari membentengi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan serta akhlakul karimah yang disertai dengan sumber daya yang kuat, keterampilan, dan didukung semangat persatuan kebersamaan, sehingga kita diberi kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertahankan agama Islam. Analisis makalah sketsa sosiografi masyarakat Islam membahas tentang lintasan sejarah umat Islam, tantangan-tantangan Barat, masalah-masalah umat Islam, dan tinjauan Muslim pada masa depan. Ekonomi dan masyarakat Islam menurut makalah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak sambutan positif di tingkat global, sehingga dalam 3 dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan secara praktik operasional. Selanjutnya, politik dan masyarakat Islam, mana Islam bukan hanya agama ritual, melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna. Karenanya Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik urusan keluarganya, tata kemasyarakatannya, prinsip pemerintahan, dan hubungan internasional, dan yang terakhir, kultural atau kebudayaan masyarakat. Islam buktinya terdapat benda-benda peninggalan yang terdiri dari karya arsitektur, senjata, manuskrip, hiasan, busana, beraneka jenis kerajinan tangan, dan karya seni kaligrafi dihadapkan dapat membuka mata masyarakat awam dan kekayaan budaya Islam untuk dimiliki Nusantara. Di antara koleksi museum ini antara lain arsip foto, arsitektur, masjid-masjid di berbagai pelosok tanah air. Dalam hal ekonomi, Islam mengalami kemajuan, dan dalam politik mengalami kemunduran, degradasi, perbandingan terbalik dengan Barat. Dan hal kultural merupakan tantangan umat Islam hari ini, apakah bisa bertahan ataupun justru ikut arus kebudayaan dari luar yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Saya, apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.